Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo semua, salam jumpa, salam sang penebus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa bersama kami, saya Frater Aris dan Frater Akri dalam Katekese Bale-Bale Tuhan atau Kabel Tuhan. Pada katekese kali ini kita akan mendalami tema mencintai adalah menderita. Nah, kita akan melihat bagaimana dalam mencintai itu ada sebuah penderitaan. Penderitaan yang dimaksud bahwa kita bukan menderita dengan cinta, tapi dengan cinta itu seperti kata Santa Teresa dari Kalkuta, mencintai sampai terluka. Dan kalau sudah sampai terluka, maka kita berhasil mencintai. Karena apa? Hakikat dari mencintai adalah apa? Luka yang tertunda. Tidak ada cinta yang abadi selain cinta Yesus Kristus, cinta Allah kepada manusia. Apa yang kita cintai dalam kehidupan kita, suatu waktu pasti akan pergi. Itulah kenapa mencintai itu berbeda, sangat tipis dengan menderita atau terluka. Ya, boleh dibilang setipis kulit bawang. Nah, bacaan yang kita dengarkan juga pada katekese kali ini itu berbicara tentang saling mengasihi, saling mencintai. Nah, bagaimana bacaan kali ini dan juga dengan tema ini kita dalami sebentar dalam sharing dan juga renungan dari Frater Akri. Untuk itu, marilah kita memulai katekese kita pada kesempatan ini dengan lagu dan doa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, sumber cinta kami, kembali kami datang kepadamu untuk bersyukur atas segala rahmat yang boleh kami alami sepanjang hidup kami. Khususnya Engkau boleh mempersatukan kami kembali dalam katekese kali ini. Ya Bapa di dalam surga, berkatilah kami dalam katekese ini. Semoga kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu.
Semuanya ini kami mohon kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita merenungkan tema mencintai adalah menderita. Kita ketahui bahwa cinta adalah rasa suka dan sangat sayang akan suatu hal. Akan tetapi, definisi cinta itu sesungguhnya tak cukup digambarkan dengan kata-kata, karena cinta itu hanya dirasakan oleh hati. Hati bukan sekedar menjalankan cinta, melainkan menjalankan cinta dan kasih. Nah, berkaitan dengan tema yang kita renungkan, mengapa saya mengatakan mencintai adalah menderita? Jawabannya sederhana, karena cinta kasih butuh pengorbanan, sehingga kita harus berani menderita. Penderitaan itu sebagai bukti kita mengasihi sesama lebih dari apapun. Hal inilah ditekankan oleh Injil Yohanes, menampilkan dalam amanat perpisahannya. Yesus memberi perintah baru kepada muridnya untuk saling mengasihi. Mengapa mereka harus saling mengasihi? Karena Yesus menyadari bahwa kodratnya sendiri adalah kasih. Maka ia berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Nah, ketika kita mengikuti perintah Yesus, yakni tinggal di dalam kasih-Nya, maka dengan sendirinya kita juga tinggal di dalam kasih Bapa. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, cinta kasih itu berasal dari Allah, dan bahwa Allah yang pertama-tama mengasihi kita. Ia selalu mengasihi kita apa adanya, maka kita pun dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih itu butuh pengorbanan diri dan perjuangan yang istimewa. Cinta kasih yang benar butuh kerendahan hati dan saling mengampuni, seperti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 13 ayat 5, yang mengatakan bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bukan hanya sekadar berkata saya cinta, namun tanpa ada kasih. Sebab cinta yang agung dan mulia adalah kasih yang didasari oleh pengorbanan diri. Berarti mau menderita. Saya mengambil contoh. Ketika kita mencintai,
seperti ayah dan ibu saling mencintai, ataukah kepada teman-teman yang seumuran dengan saya, mungkin pernah ataukah ya bisa dikatakan bahwa pernah mengalami jatuh cinta. Yang semestinya kita tanamkan adalah mencintai bukan karena ada apanya, tetapi mencintai apa adanya. Dengan mencintai apa adanya, kita siap menerima segala kekurangan dan segala kelemahan. Berarti kita mau siap untuk menanggung segala penderitaan. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kisah pengorbanan Yesus karena kasihnya kepada kita, sehingga ia rela menderita untuk kita. Ini hendaknya mendorong kita untuk menaruh rasa rela berkorban dan menderita bagi siapapun, baik itu di dalam keluarga, lingkungan tempat kita tinggal, dan terhadap alam ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mencintai adalah menderita, berarti mau rela berkorban dengan mengasihi lebih sungguh. Marilah mengasihi sama seperti Kristus yang telah mengasihi kita. Ini bukanlah tugas yang mustahil. Pengenalan dan kedekatan dengan Tuhan adalah kunci ketaatan. Semakin kita melekat dengan kasih-Nya, semakin kita digerakkan oleh kasih itu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan sharing dan juga renungan dari Pater Akri. Ya, secara umum berbicara tentang cinta seperti tadi dalam pengantar, bahwa ketika kita mencintai, kita memberi diri totalitas. Nah, dengan begitu ya kita akan sama-sama dalam suka, duka, senang, menderita, apapun itu. Nah, seperti Santo Alfonsus mengatakan, cinta mencari cinta. Nah, ketika di situ sudah ada cinta, nah kita memberi diri kita sepenuhnya, seutuhnya itu. Sehingga dalam memberi cinta, kita memberi diri secara total. Sehingga dalam penderitaan kita sepenanggungan, dalam bahagia kita sama-sama berbahagia, dan apapun itu kita hidupi dalam cinta itu sendiri. Sehingga tadi mencintai adalah menderita, itu sampai pada sebuah pengorbanan kita juga, bahwa ketika kita mencintai dia, mencintai apa atau siapa, kita benar-benar memberi diri kita, meninggalkan sesuatu yang menjadi ego kita. Sehingga tadi dikatakan mencintai bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Sehingga orang bilang kalau mencintai itu kenapa engkau mencintai? Kalau ada alasan untuk mencintai, berarti kita juga akan punya alasan untuk berhenti mencintai. Sehingga kalau kita ditanya, kenapa kamu mencintai dia? Atau apa yang melatar belakangi cinta? Sebenarnya tidak ada penjelasan mengenai cinta. Karena ketika kita punya alasan untuk mencintai, kita juga punya alasan untuk meninggalkan. Sehingga cinta yang sejati, cinta yang utuh dan total, cinta yang memberikan seluruhnya, membiarkan cinta itu yang menggerakkan kita, menuntun kita dalam segala hal. Sehingga dari awal kita mencintai sampai pada akhirnya kita tidak tahu kapan, ya kita benar-benar satu dalam cinta. Sehingga tidak ada saling meninggalkan, saling melukai, tapi luka atau menderita yang dimaksudkan di sini adalah pengorbanan kita untuk memberi diri secara total kepada mereka yang kita cintai. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita menutup katekesi kita ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk peristiwa yang boleh kami lalui pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur atas materi, atas bacaan yang telah kami dengar. Semoga Engkau yang adalah sumber cinta itu sendiri mengobarkan cinta
kepada kami masing-masing agar kami mampu menyalurkan cinta-Mu yang terlebih dahulu Engkau berikan kepada kami, agar semakin banyak orang yang tersapa oleh cinta-Mu melalui kami yang hadir pada kesempatan ini. Allah Bapa dalam surga, semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.